Halo teman-teman mahasiswa yang hobinya kuliah sambil rebahan, baru ngerjain tugas padahal deadline-nya 3 jam lagi. Nggak apa-apa, yang penting tugasnya tetap selesai. Video ini dibuat untuk memandu teman-teman mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Seperti apa isi praktikumnya? Mari kita buka modulnya bersama-sama. Baiklah, sekarang kita sudah masuk ke praktikum yang ke-12 ya. Praktikum ke-12 ini kita akan mempelajari seperti yang sudah saya jelaskan pada teori kemarin, yaitu tentang Firestore ya. Jadi di sini kita akan membuat sebuah CRUD menggunakan Firestore dan ada satu tambahan yaitu autentikasi menggunakan phone number ya. Dimana kemarin pertemuan 11 ini ya, pertemuan 11 hasilnya adalah seperti ini. Ada login menggunakan email dan password, lalu ada login menggunakan akun Google, lalu masih ada satu lagi sebenarnya, yaitu login menggunakan phone number. Nah, phone number ini masih belum kita buat kemarin, jadi akan kita buat pada praktikum yang ke-12 kali ini. Oke. Jadi kita akan melanjutkan yang praktikum yang ke-11. Jadi pastikan semua teman-teman sudah menyelesaikan praktikum yang ke-11 agar dapat melanjutkan ke praktikum yang ke-12 ini. Nah, di sini kita masih akan menggunakan akun Firebase yang kemarin kita buat ya. Ada Firebase strip ppp 2021 ya. Di sini kita sudah menggunakan autentikasi menggunakan, coba kita lihat yang sudah digunakan adalah email or sandi dan Google ya. Terus selanjutnya nanti kita juga akan menggunakan Firestore, itu ada di sini Firestore ya. Nanti silakan kita akan aktifkan bersama-sama. Lalu saya akan coba mengulas aplikasi yang kemarin ya. Di sini saya akan coba login menggunakan akun Google saja yang cepat. Oke, kita tunggu prosesnya. Nggak muncul ya. Oke, kita tunggu. Kok nggak muncul? Saya back dulu. Google Sign In Failed. Saya ulangi lagi. Nggak mau ya. Oke, coba. Kok nggak mau? Oke, kemungkinan tadi masalah koneksi internet ya. Kita tunggu ya. Ayo, kok nggak masuk? Oke, saya ulangi lagi. Ini dia seharusnya sudah login tapi saya tutup dulu. Oke, saya ulangi. Waduh, error. Nah, ini sudah masuk ya. Saya tidak tahu tadi kenapa, kemungkinan ada masalah di koneksi internet. Nah, ini kenapa namanya muncul https bla 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 .jpg gitu ya. Ini kemarin karena saya contohkan untuk mengambil sebuah URL image ya. Kemarin tugas step tambahannya adalah URL ini ditampilkan dalam bentuk image. Boleh di icon ini atau tambahkan komponen lain, boleh gitu ya, silahkan. Lalu apa yang akan kita kerjakan pada pertemuan 12 ini ya? Pertemuan 12 ini kita akan menambahkan sebuah tombol baru ya. Teman-teman bebas berkreasi, mau tombol barunya di action bar atau tambah di bawah atau sebagainya, silahkan bebas. Intinya tombol itu nanti digunakan untuk kalau diklik itu akan membuka sebuah dashboard dari aplikasi Quote gitu ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di teorinya bahwa praktikum ke-12 ini kita akan membuat aplikasi Quote ya, sama seperti yang ada di praktikum 10. Hanya saja bedanya
Yang ke-12 ini data akan kita simpan di Firestore. Oke, itu ya. Itu ulasan pertemuan yang kemarin. Sekarang kita langsung saja mulai ke praktikum 12. Kita buka modulnya. Nah, persiapan seperti biasa Android Studio, device, kabel data, dan kita buka kembali modul praktikum yang ke-11 ya. Di sini sudah saya buka praktikum yang ke-11. Oke, perlu diingat sebelum kita melanjutkan kita harus membuat branch baru ya. Di sini tidak ada yang perlu saya commit terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan melakukan pembuatan branch baru ya. Membuat branch baru. Oke. Branch baru dengan nama praktikum 12 ya. Praktikum 12. Create. Oke, di sini kita lihat branch yang aktif sekarang praktikum 12. Kalau kita mau melakukan commit dan push juga dia sudah terkirimnya ke praktikum 12. Nah, karena di sini masih belum ada perubahan, abaikan saja, kita tidak perlu melakukan commit dan push ya. Mungkin di sini ada yang bertanya, ini ada file apa nih? Kenapa ada yang unversion gitu ya? Nah, ini adalah Google Service JSON. Google Service JSON ini adalah yang digunakan untuk menghubungkan project kita ke Firebase. Kenapa ini tidak disarankan untuk di-commit ya? Karena ini memang sifatnya rahasia. Jadi memang ini tidak di-commit ke GitHub-nya. Oke, selanjutnya tadi kita sudah membuat branch praktikum 12-nya ya. Selanjutnya kita langsung saja, kita akan melakukan sebuah konfigurasi Firestore dan halaman quotes. Untuk membuka sebuah Firestore, kita harus membuka konsol firebase.google.com. Sudah saya buka ya tadi. Nah, ini sudah saya buka. Selanjutnya kita klik Cloud Firestore lalu buat database ya. Klik Cloud Firestore. Di sini saya mencontohkannya, ini sudah saya buat nih, karena untuk merancang modul kemarin saya sudah membuat. Ini biar sesuai, saya akan coba contohkan dengan yang belum ada ya. Ini contoh saja. Ini sudah ada juga tes ya, saya akan gunakan yang tes ya. Nah, yang tes ini masih belum ada Firestore-nya ya. Jadi ini sama seperti ini. Ketika Cloud Firestore diklik, lalu kita klik tombol buat database. Nah, di sini ada pilihan. Pilihan apakah kita akan mengaktifkan Firestore ini dalam mode produksi atau dalam mode pengujian. Kita pilih biarkan mode produksi saja. Namun kalau kita mau dengan mode produksi, jika read write-nya kita setting false, maka kita tidak dapat melakukan read and write ya dari aplikasi kita. Jadi nanti setelah ini kita harus merubah false ini menjadi true. Oke. Kalau sudah, klik tombol berikutnya. Terus nanti di sini ada pemilihan lokasi Cloud Firestore gitu. Sejauh ini pilih saja yang terdekat dengan lokasi kita. Misal Asia ya. Kalau sudah kita aktifkan, nanti akan ditunggu sedang proses menyediakan Cloud Firestore. Nah, sekarang sudah berhasil terbuat. Tampilannya seperti ini ya. Terus kita akan mulai masuk ke tab aturan. Di sini akan ada pilihan untuk merubah status false menjadi true ya. Nah, di sini masih false, kita rubah dulu menjadi true. Oke, kalau sudah kita klik tombol publikasikan. Oke, perubahan yang dipublikasikan memerlukan waktu. Oke, ini biarkan nanti. Nah, sekarang sudah berhasil ya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah koleksi ya. Kita sebelumnya sudah pernah belajar apa itu koleksi. Kalau di SQL, koleksi bisa disebut dengan table ya.
Nah, di sini kita membuat sebuah koleksi dengan nama kategori. Tujuannya apa? Oke, kita lihat. Kita akan membuat sebuah koleksi kategori. Lalu pada bagian ID dokumen, gunakan ID otomatis. Lalu tambahkan kolom is aktif. Jenisnya kita rubah menjadi boolean, nilainya true. Tambahkan kolom baru lagi, nama kolomnya name. Kita isi dengan nilai motivasi. Nah, sampai sini pasti udah kebayang koleksi kategori ini untuk apa ya. Kalau di pertemuan 10, ketika kita membuat sebuah code, kita akan memilih sebuah kategori. Nah, inilah yang digunakan nanti untuk menyimpan sebuah kategori. Jadi kita sudah tidak lagi menyimpan di dalam file helper. Kita akan kembali ke praktikum 10. Di praktikum 10 kita menggunakan helper untuk menyimpan kategori ya. Praktikum 10. Nah, kita tidak akan melakukan ini lagi, melainkan kategori akan kita simpan di sebuah koleksi di Firestore, project Firestore kita ya. Yang pertama ada motivasi. Nah, lalu tujuannya is aktif ini apa? Tujuannya is aktif ini adalah untuk mengambil kategori yang memang kita butuhkan. Bukan kita butuhkan ya, mengambil kategori yang statusnya aktif. Jadi ketika nanti keluarga ingin kita hilangkan, kita tinggal rubah is aktifnya ini menjadi false, maka nanti keluarga tidak akan muncul. Jadi kita tidak perlu menghapus sebuah kategori. Nah, sampai sini jika sudah, kita tekan tombol simpan. Kita tunggu beberapa detik, maka koleksi kategori sudah berhasil dibuat. ID-nya tadi kita buat otomatis ya. Lalu di sini sudah muncul untuk yang motivasi. Lalu tambahkan dokumen baru sebanyak 5 kali ya, 5 kali kita buat untuk persahabatan, percintaan, keluarga, musik, dan film. Kita buat semuanya. Nah, di sini saya akan kembali lagi menggunakan project Firebase saya. Jadi saya tidak akan membuat ke-6-6-nya ini secara manual karena saya sudah menyiapkan di sini. Jadi intinya ke-6 ini dibuat, pastikan semuanya is aktifnya true ya. Nanti kita bisa mencoba sesekali merubah ini menjadi false untuk membuktikan apakah kategori itu akan muncul atau tidak jika is aktifnya menjadi false. Oke, sampai sini kita lanjut. Ini sudah. Oke, sekarang kita mulai masuk ke project kita ya. Kita akan menambahkan Firebase di dalam Gradle-nya. Oke. Kita tutup yang praktikum 10, kita kembali ke praktikum 11. Di sini saya sudah menambahkan Firebase BOM. Nah, ini sudah saya tambahkan. Jadi di sini saya hanya akan menambahkan Firebase Firestore KTX ya. Oke, kalau sudah kita sinkron. Sambil menunggu kita lanjut lagi. Nah, di sini kita akan membuat sebuah halaman sama persis dengan praktikum yang ke-10. Coba kita lihat praktikum 10 itu ada apa saja. Praktikum 10 itu ada adapter, ada data. Untuk DB kita tidak akan pakai. Lalu ada helper, ada main activity, ada quote add activity. Kita akan menggunakan semua ini ke dalam praktikum ke-11-nya. Namun di sini yang tadinya main activity, karena di project kita sudah ada main activity, maka ini akan kita ganti menjadi dashboard quote activity ya, seperti itu. Nah, kita tidak perlu mengcopy ini, tapi di sini saya sudah menyiapkan. Jadi silakan yang pertama mari kita buat package baru dengan nama data. Ini sama persis ya seperti yang ada di praktikum 10. Di sini kita buat package baru dengan nama data. Di dalamnya kita buat sebuah kelas dengan nama quote. Add ya. Nah, di sini masih kosong, kita isi. Kita isi dari yang sudah saya siapkan di sini ya. Teman-teman jangan mengkopas dari sini. Ikuti saja yang di sini karena ada beberapa modifikasi. Modifikasinya itu saya lakukan untuk menyesuaikan agar kode-kode yang terkait dengan SQLite itu tidak terbawa. Oke. Di sini sudah saya siapkan. Nah, kita copy
sampai sini. Kalau ini masih sama ya, ini masih sama persis ini. Oh, ternyata ID-nya saya ganti nih. Yang tadinya menggunakan integer saya ganti menjadi string. Kenapa? Karena sekarang ID yang kita gunakan memang string ya. Ini adalah string. Nah, karena memang ini kita gunakan sebagai ID, maka dari itu ini kita rubah menjadi string. Terus untuk date-nya sebelumnya kita menggunakan string juga, sekarang kita ganti menjadi timestamp. Kenapa? Karena nanti kita akan menggunakan format timestamp di Firestore-nya. Timestamp-nya kita pilih yang mana, Java Security atau Java SQL. Coba kita cek. Di sini dia menggunakan Firebase timestamp ya. Coba kita cek kalau kita pakai yang Java Security dulu. Oke, kemungkinan ini tidak berhasil nanti. Kenapa tidak muncul ya? Coba saya copy seperti ini, apakah berhasil? Ini masih merah. Oke, kemungkinan masih ada yang kurang. Oke, sorry. Ini saya undo semua. Kenapa? Karena saya mengeditnya di praktikum 10. Oke, wajar sekali ini salah total. Oke, saya ganti ya. Di sini saya editnya jangan sampai di praktikum 10, tapi di praktikum yang 11. Nah, yang ini. Oke, ulangi ya. Ulangi. Tadi mana? Oke, tadi ini. Oke ya, hati-hati jangan sampai salah. Nah, ini baru. Nah, di sini baru kita pilih timestamp com Google Firebase ya. Karena nanti kita akan menggunakan format timestamp-nya milik Firebase. Oke, quote-nya sudah. Kita turun ke yang ketujuh. Kita membuat sebuah adapter. Ini adapter gini ya. Adapter kita beri nama quote adapter ya, sama nih isinya, bukan isinya, filenya sama tapi isinya nanti kita lihat berbeda. Nah, oke, kita add, terus kita buka langsung yang sudah saya siapkan. Nah, kita copy dari kelasnya saja, dari kelasnya sampai bawah. Oke, seperti ini. Nah, pasti banyak yang merah nih. Yang merah kita import, kita import semua ya. Item quote binding ini memang belum ada, biarkan merah. Simple data format kita pilih Java text, date-nya kita pilih Java util, ada intent. Ini kita belum buat, ini kita belum buat, biarkan merah. Ini air layout item quote ini juga belum kita buat ya, biarkan merah. Oke, lanjut lagi ke 8, kita buat objek baru dengan nama helper. Oke, di sini ini sama. Kita buat helper objek add. Kita lihat isinya ini nanti berbeda ini ya. Sama yang di praktikum 10. Ini lebih singkat karena isinya hanya konstanta untuk extra result dan sebagainya ya. Jadi di sini kita tidak lagi menyimpan kategori. Coba kita bandingkan helpernya milik praktikum 10. Ini ada kategorinya. Nah, ini ada kategori, bahkan ada map cursor, ada get current data. Ini sudah kita tidak pakai lagi di praktikum yang ke-11. Oke. Ini harusnya bagian ini
sudah bisa kita import. Oke, lanjut lagi ke 8 sudah, ke 9 kita akan membuat sebuah dashboard quote activity. Oke, jangan sampai salah. Ingat ya, praktikum 11 kita buat create new activity, empty activity, namanya ini ya, dashboard quote activity. Oke, finish. Kita add ya. Terus tadi sudah saya buka isinya untuk dashboard quote activity. Nah, ini kita kopinya dari kelasnya ya. Jangan copy dari atas karena nanti ke bawah ininya. Ini juga ke bawah. Kopinya dari kelas saja. Nah, dari sini kita tempel di sini. Nah, yang merah-merah kita import. Quote adapter sudah kita buat. Activity dashboard. Oke, kita menggunakan binding. Oke, di sini ada recycler view, biarkan merah karena kita masih belum buat. FAB juga merah, ini merah, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Progress bar merah, biarkan. View bisa, quote-nya juga bisa. Snack bar bisa, recycler view belum, result add sudah bisa, ini bisa. Oke, nah oke ya, sudah. Terus apalagi nih selanjutnya adalah kita akan menambahkan di activity dashboard quote ya, activity dashboard quote. Kita buka activity dashboard quote, ada di rest layout. Nah, ini yang tadi kita buat. Kalau yang ini langsung copy semua tidak apa-apa, copy semua. Desainnya adalah seperti ini. Di sini masih merah, abaikan karena memang belum kita buat. Kita coba kembali lagi ke dashboard quote activity.kotlin-nya. Yang merah sudah mulai berkurang. Ini ada progress bar, sudah bisa diimport. Ini belum kita buat, abaikan. Selanjutnya apalagi? Nah, kita selanjutnya akan membuat quote add update activity. Ini halaman untuk mengupdate ya. Saya copy. Kita buat di sini create new activity, empty activity. Oke, finish. Kita add. Sambil tunggu kita copy kodenya dari kelas ya. Ingat, dari kelas ya, copy, kita tempel di sini. Coba kita lihat yang perlu diimport. Oke, view kita import, quote-nya kita import, extra quote, extra position. Oke, editable ini masih belum bisa, progress bar belum bisa. Ini kenapa belum bisa? Karena memang kita belum buat di XML-nya ya, untuk quote add update-nya belum bisa. Oke, kita langsung buat saja. Yang ke-11 ya, kita akan tambahkan activity quote add XML, activity quote add update, quote add update ya. Nah, kita akan tempel semuanya, copy. Nah, seperti ini ya, sama persis tampilannya dengan praktikum 10. Nah, ini sudah mulai berkurang yang merah. Nah, kita pilih, jangan sampai salah pilih ya.
progress barnya kita pilih yang quote add update seperti namanya ini, quote add update. Oke. Terus ini ada menu, kita import menu item, kita import alert dialog. Nah, oke. Kita pilih yang Android X. Oke. Terus ini oke, ada menu form. Nah, ini ada menu ya. Menu ini sepertinya belum saya tambahkan di sini menunya. Ya, nanti silakan ya teman-teman bisa tambahkan sendiri menunya, sama seperti yang di praktikum 10 nih menunya. Ini sama persis isinya. Ini tinggal di copy, membuat. Nah, kalau lupa caranya, ingat-ingat lagi di praktikum 10 untuk membuat menu di sini. Namanya sama persis, isinya sama persis ya. Di modul ada yang tertinggal untuk menunya. Oke, lanjut. Terakhir ya, kita membuat item quote XML. Ini yang terakhir. Di layout, klik kanan, new layout resource file. Oke, add. Nah, kita buka. Ayo. Oke, langsung saja copy semua. Nah, seperti ini hasilnya. Terus kita coba cek activity dashboard quote. Sudah seperti ini ya. Ini sama persis seperti praktikum ke-10. Ini saya close semua. Coba saya cek adakah yang merah di adapter. Ini kita import. Item quote bindingnya kita import. Terus ini kita import juga. Adakah yang merah? Tidak ada ya, aman. Kita cek dulu sebelum kita lanjut memulai memasukkan Firebase-nya ya, Firestore-nya, sorry. Ini template-nya sudah siap. Kita akan coba tes. Oke, ini hasilnya. Oke. Sesuai petunjuk yang di modul, pada main activity buatlah sebuah tombol ya. Ini tombolnya belum saya buat nih. Saya buat dulu. Bebas ya, silakan teman-teman berkreasi sebagus mungkin tombolnya, jangan asal-asalan. Ini saya buat cepat saja ya. Button saya tarik ke sini. Ini saya tarik ke sini. Ini saya tarik ke sini. Ini saya tarik ke sini. Terus atributnya, layout weight-nya 0. Oke. Teksnya quote gitu ya. Teksnya quote, ID-nya button dashboard quote. Nah, oke, silakan teman-teman berkreasi. Nah, terus kita panggil, berarti kita perlu panggil di main activity karena kita menambahkan tombol baru. Kita ketik binding button dashboard ya, button dashboard quote, set on click listener this. Nah, terus di on clicknya, nah, kita copy ya biar cepat. Button dashboard quote. Terus kita akan tambahkan intent di sini untuk membuka halaman dashboard quote-nya. Ini saya kopas ya biar cepat. Ini main activity. Terus dari main activity akan membuka dashboard activity. Oke, siap. Kita lanjutkan ya. Kita uji kembali.
Nah, ini sudah tampak sekarang, tombol quote-nya sudah ada, kita coba klik. Nah, sekarang sudah membuka, ini adalah activity dashboard code-nya, sudah terbuka. Belum akan menampilkan data apapun, karena memang kita belum memanggil Firestore-nya. Lalu ketika tombol add-nya kita tekan, juga hanya akan menampilkan ini ya. Kategorinya juga belum terpanggil, karena memang kita belum menerapkan apapun untuk Firestore-nya. Simpannya pun juga tidak akan bekerja. Oke ya, karena ini memang hanya baru template saja. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita langsung mulai akan menerapkan CRUD-nya untuk menggunakan Firestore. Yang pertama, kita akan membuat create-nya terlebih dahulu. Kita buka quote add update activity. Oke, sebelumnya jangan lupa commit dulu, centang semua, init practice 12 ya, commit ini tidak usah, ini tidak usah, jadi cukup ininya saja. Kalau sudah commit and push-nya gak ada, sebentar, commit and push create page. Coba saya commit dulu ke praktikum 12. Oke, commit saja. Terus kalau baru hanya baru commit, berarti dia belum update di GitHub-nya. Kita harus push dulu, push praktikum 12 ya. Push, oke. Oke, proses pushnya sudah selesai nih. Push praktikum 12 ke branch baru, origin praktikum 12. Oke, kita mulai ya. Kita mulai membuat create-nya. Kita lihat di sini kita perlu menginisiasikan Firebase terlebih dahulu di dalam quote add update activity. Di sini ya. Kita import Firebase out dan Firebase Firestore. Nah, kenapa di sini kita masih memanggil Firebase out ya, padahal kita fokusnya ke Firestore. Nah, ini akan saya tunjukkan. Jadi nanti Firebase out-nya akan kita gunakan sebagai ID pemilik dari quote-nya. Jadi nanti dengan Firebase out kita akan mendapatkan sebuah UID ya. UID itu adalah yang ini. UID. Nah, ini ya. Jadi ini adalah ID user. Jadi nanti ID user ini akan ditampung di masing-masing quote. Jadi nanti yang tampil, quote yang akan tampil adalah quote sesuai milik masing-masing user ya. Jadi tidak akan bercampur menjadi satu. Itulah kenapa kita masih menggunakan Firebase out. Ini kita copy ke onCreate di mana? Di bawahnya root. Ya, oke, import Firestore-nya, kita import autentikasinya. Ya. Selanjutnya di fungsi kategori ya, kita cari fungsi kategori ini masih kosong. Nah, inilah kenapa kolom kategori juga masih belum ada datanya. Ini kita copy, kita tempel di tengah-tengahnya di sini. Nah, sekarang kita lihat ada yang merah. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini kita hanya perlu memanggil Firestore collection ya. Terus nama collectionnya ya. Kita tadi sudah membuat sebuah collection namanya. Oh, kok dikliknya ini. Oke, sebentar. Nah, kita sudah membuat koleksi namanya kategoris ya. Jadi kita tinggal pilih nama koleksinya, ketik saja di sini sesuai yang ada di sini. Terus di sini ada where equal to ya. Ini artinya adalah di mana sama dengan gitu. Seperti yang ada di SQL,
ada sintaks yang namanya where ya. Jadi ini artinya adalah di mana sama dengan. Di mana is aktif sama dengan true. Itu yang akan diambil ya. Ini semuanya true. Jadi ke-6-6-nya ini nanti akan diambil semua. Terus kalau kita ingin mengambil data, yang kita pilih adalah get. Nah, setelah get ini, ketika get-nya berhasil, maka add success listener akan bekerja. Tapi kalau get-nya gagal, add on failure listener-nya yang akan bekerja. Oke. Terus ketika add on success listener bekerja, dia akan mengambil sebuah query snapshot dalam variabel documents ya. Jadi datanya akan ditampung dalam variabel documents, data yang diambil. Lalu kita akan lakukan looping documents ini, kita looping, lalu hasilnya akan kita tampung ke dalam sebuah array. Di sini kategori spinner array. Coba kita cek di atas, kategori spinner array adalah sebuah array list. Jadi nanti akan ditampung semua kategorinya di dalam kategori spinner array. Jadi nanti ke-6-6-nya, khusus name-nya saja akan ditampung di sini. Kita lihat tadi seperti ini, ya. Ini for-nya, looping-nya atau iterasinya. Kita ambil name-nya, ya. Dokumen get name. Name ini adalah sesuai nama kolomnya. Kolomnya di sini name. Jadi harus sama. Terus name ini nanti akan kita cek. Jika name-nya ini sama dengan name yang kita pilih, maka kategori seleksinya adalah name tersebut gitu ya. Ini fungsinya adalah untuk proses edit. Jadi ketika kita mengedit sebuah quote, di mana quote itu dia sudah memiliki kategori misal percintaan, maka nanti yang muncul pertama adalah percintaan. Ini fungsinya ada di sini. Lalu ini dimasukkan ke dalam array list ya. Selanjutnya array list ini kita kirim ke set kategori. Kita lihat set kategori isinya adalah dia akan mengirim ke spinnernya. Ya benar ya, kita akan kategori spinner array ini akan dikirim ke spinnernya. Nama spinnernya adalah edit kategori ya. Masuk. Nah sekarang kalau kita tes, seharusnya kategori sudah dapat kita tampilkan di dalam aplikasi kita. Nah, aplikasinya terbuka, mari kita tes. Kategori sepertinya belum. Kita ulangi lagi. Oke. Kita lihat. Nah, sekarang sudah terpanggil ya. Ada film, persahabatan, dan ke-6-6-nya. Sekarang akan saya coba tes. Saya akan hilangkan percintaan ya. Percintaan ini is aktifnya saya ganti menjadi false. Update. Ini cukup di back saja. Back, lalu kita buka lagi. Seharusnya percintaan sudah hilang. Nah, hilang ya, hanya ada 5. Oke, saya akan kembalikan lagi. True. Saya back. Saya buka lagi. Nah, dia ada lagi. Oke, itu ya. Itu tujuannya is aktif. Jadi untuk menampilkan data. Selanjutnya kita mulai masuk ke proses create-nya. Nah, create-nya itu juga sama, sangat sederhana sekali. Kita tinggal cari pada bagian on click ya. On click. Nah, di sini on click pasti teman-teman sudah bisa membaca. Di on click ini jika editnya true ya, maka dia kolom ini digunakan, baris ini ya. Baris ini digunakan untuk edit, berarti baris ini digunakan untuk create ya. Dulu di pertemuan 10 sudah saya jelaskan. Nah, sekarang berarti kita tambahkan kode di sini untuk proses create-nya. Nah, kita copy langsung. Tempel di sini. Ini kita import. Ini kita import. Nah, sekarang kita lihat kodenya. Di sini current user digunakan untuk mengambil UID. Kita lihat ya, masih ingat pertemuan 11 mengambil UID, current user titik kita pilih UID.
Nah, di sini sebenarnya ada banyak yang bisa kita panggil. Contohnya, nih ada mana? UID, misal ada name, display name, ada email, nah, ada banyak sekali ya. Di sini yang akan kita pakai adalah UID. Intinya, current user ini adalah digunakan untuk mengambil salah satu data yang ada di sini ya. Untuk kalau UID berarti yang dipanggil adalah ini. Nah, ini yang nanti akan digunakan sebagai ID pemilik dari sebuah quote tersebut ya. Oke. Terus user ini, nah ini adalah digunakan untuk mapping ya. Jadi nanti ketika data ini tersimpan, nanti akan ada kolom UID, ada kolom title, ada kolom deskripsi, ada kolom kategori, ada kolom date. Lalu ini isinya UID, title itu kita ambil dari edit title, deskripsi kita ambil dari edit deskripsi, kategori kita ambil dari kategori yang terpilih di mana? Di sini nih. Nah, ini adalah untuk mengambil kategori yang terpilih ya. Selected item itu untuk mengambil kategori yang terpilih. Date ini dia akan generate otomatis berdasarkan waktu yang ada di server. Jadi ini adalah waktu pembuatannya. Dia akan di generate secara otomatis. Ditambung ke dalam sebuah variable user. Variable user ini nanti akan dimasukkan ke dalam Firestore-nya, cukup seperti ini. Nah, berarti kita tinggal pilih gunakan cara yang sama seperti kita tadi mengambil data. Kalau mengambil data adalah Firestore, collection, where, dan get, maka untuk melakukan tambah data kita ada perbedaan. Perbedaannya adalah Firestore collection, nama collectionnya, lalu yang kita pilih bukan get tapi add ya. Nah, di sini kita tidak perlu menyiapkan dulu, kita tidak perlu menyiapkan koleksi quote di sini, biarkan nanti dia akan tergenerate otomatis jika quote belum ada. Oke, jika berhasil add on sukses listener akan bekerja, jika gagal failure akan bekerja. Nah, di sini kita dapat mengambil dokumen reference ya atau ID-nya. ID-nya adalah nanti ini. Jadi kita dapat mengambil balik ID dari dokumen yang baru saja kita buat. Nah, agar tidak bingung, mari kita coba langsung hasilnya. Biar enak, saya akan buka. Oke, ini biasanya perlu 2 kali agar perubahannya bekerja nih kalau tempat saya. Nah, ini saya buka ya, biar enak nih. Oke. Nah, kita akan coba melakukan sebuah create data. Sebuah create data. Nah, kita coba tes. Kita pilih yang musik, kita simpan. Nah, sekarang sudah muncul dokumen add with ya, tadi muncul ID-nya. Ini kita perlu refresh dulu. Nah, sekarang quote otomatis terbentuk, ID-nya sudah terbentuk, kolomnya ini yang tersimpan, kategorinya musik, deskripsinya tes, titelnya tes. Ini UID adalah pemilik akunnya, date-nya sesuai jam sekarang ya. Nah, ini coba kita cek. Tadi saya login menggunakan akun yang ITTP Purwokerto ya, ITTP ya, milik akun ITTP. Kita coba cek. Yang ITTP ini dia memiliki UID depannya SW, belakangnya 03. Coba kita cek. Nah, ini sama ya, UID-nya depannya SW, belakangnya 03. Nah, ini ketika nanti kita login menggunakan akun yang lain, maka UID ini akan mengikuti. Sehingga nanti ketika aplikasi dibuka, data yang muncul adalah berdasarkan milik UID-nya masing-masing. Oke, cukup mudah ya. Oke, saya akan ulangi lagi. Saya tambahkan satu data lagi ya. Karena tadi data pertama ternyata hasilnya nge-lag videonya. Oke, saya akan ulangi. Saya akan membuat satu buah quote lagi. Ya, ini saya buat judulnya tes 2, deskripsinya tes 2,
kategorinya tadi musik, sekarang motivasi ya. Sekarang tombol saya simpan, klik. Nah, sekarang langsung terbentuk seperti ini. Nah, kita lihat ya, tadi ini UID-nya sama, dimana saya mau login menggunakan akun yang ITTP. Akun ITTP UID-nya adalah SW depannya, belakangnya adalah 03. Kalau saya cek di sini, dua-duanya file saya yang tadi saya buat, UID-nya depannya SW, belakangnya 03. Oke. Mantap ya. Semoga semuanya lancar. Oke, lanjut. Tambah sudah berhasil. Sekarang kita read-nya ya. Jadi ketika nanti halaman ini dibuka, data akan tampil. Oke, sama seperti biasa. Firebase out dan Firebase store-nya kita panggil ya. Firebase store digunakan untuk mengambil datanya, Firebase out-nya itu digunakan untuk mengambil UID-nya yang sedang login pada saat ini. Oke, kita import, terus di onGrid-nya sama, terus ke bawah. Nah, untuk mengambil data kita akan menggunakan fungsi load quotes ya. Fungsi load quotes kita copy nih. Kita copy di bawahnya quote list. Nah, bawahnya sini. Enter. Kita yang merah hanya tosnya saja. Oke, sudah. Nah, sekarang kita lihat ya di sini. Ini sama seperti ketika kita mengambil kategori. Namun di sini yang membedakan adalah karena kita mengambil quote-nya, yang digunakan adalah quote. Coba kita cek lagi. Di sini ada dua buah koleksi ya, kategori dan quote. Yang akan kita ambil adalah quote. Maka di sini kita pilih quote. Di sini sama, ketika kita mengambil kategori, kita memilih where berdasarkan is active-nya yang true. Sekarang kita ganti. Kita ambil berdasarkan UID yang sesuai ya. Di sini kolomnya adalah kolom UID. Maka di sini akan diambil di mana UID sama dengan UID milik user yang sedang login. Seperti itu. Lalu get untuk mengambil data. Di sini sama, akan dilakukan perulangan di dalam add on success listener dokumennya ya. Di sini kita bebas menamakannya. Kalau yang tadi get kita menamakannya documents. Kalau di sini kita menamakannya result. Ini bebas, namanya apa saja. Result ini akan dilakukan perulangan. Perulangannya akan disimpan dalam sebuah variabel bernama dokumen. Dokumen di sini kita panggil ya. Dokumen.id itu artinya kita akan mengambil ini adalah sebuah ID ya. Dokumen.id adalah mengambil ininya. Lalu dokumen get title berarti mengambil ini. Lalu dokumen description, in description. Kategori ini kategori. Date ini date. Nah, terus masukkan ke dalam data yang sudah kita buat tadi di sini ya. Quote. Nah, urutannya adalah ID, title, description, kategori, date. Kita lihat. Urutannya sama ya. Selanjutnya ada apa lagi nih? Nah, di sini untuk date-nya kita perlu melakukan konversi. Jadi date yang diambil ini akan dikonversi menjadi timestamp yang ada di Firebase ya. Selanjutnya ini akan dikirim, akan dimasukkan ke dalam data quote, ditambahkan ke dalam quote list. Sekarang kita lihat quote list ini adalah berupa array list ya, array list dengan struktur quote, dengan data struktur ini. Selanjutnya quote list ini akan dimasukkan ke dalam recycler view adapternya. Adapternya itu adalah yang ini. Nah, setelah masuk ke dalam quote adapter, dia pada quote view holder ini akan mulai di parsing ke masing-masing XML-nya ya. Title akan dimasukkan ke tag view item title, kategori akan dimasukkan ke tag view item kategori. Lalu timestamp-nya, nah ini yang berbeda ya. Timestamp-nya ini kita harus melakukan konversi dulu. Jadi dari
timestamp Firebase ini kita ambil millisecondnya, kita gunakan simple date formatnya. Di sini saya menggunakan hari, bulan, tahun, jam, menit ya. Lalu di sini data millisecondnya kita masukkan ke dalam net date. Nah, lalu di sini tinggal kita format net date to string, maka nanti hasilnya berupa seperti pattern yang sudah kita buat ini. Ini untuk date-nya. Lalu kita masukkan ke tag view item date, lalu description kita masukkan ke tag view item description. Nah, ini semua diambil dari item quote. Nah, ini ya. Ini tag view, coba kita lihat. Ini kita tutup. Nah, ini tag view item, tag view item kategori, tag view item description, tag view item date ya. Sama seperti yang dipanggil di sini. Hanya di sini dengan format binding. Jadi dia menghilangkan underscore-nya. Oke, sampai sini seharusnya sudah berhasil. Ya, simpel sekali ya. Kita akan langsung coba. Tes. Oke. Sudah berhasil, kita cek quote-nya. Tidak tampil. Coba saya ulangi sekali lagi. Oke, kita coba. Nah, sekarang sudah tampil ya, sama seperti yang ada di sini. Sekarang akan saya coba login menggunakan akun yang lain. Ini saya sign out. Saya login menggunakan akun Gmail saya. Nah, sekarang kalau saya klik kosong ya, tidak ada karena akun ini belum membuat quote. Sekarang saya akan coba membuat. Ini tes 3. Percintaan, saya simpan. Nah, barulah sekarang di sini muncul 3. Kita lihat ya, UID-nya berbeda. Yang tes 3 ini 4S T1. Kalau yang lainnya SW dan 03. Oke. Nah, seperti ini. Ini ya. Jadi ini untuk membedakan agar data yang tampil adalah sesuai milik akunnya masing-masing. Oke, read sudah. Selanjutnya ada update. Update sama ya. Kita masuk ke date di quote add update activity. Kita masuk ke is editnya true. Berarti ini ya. Di sini ini adalah baris untuk coding update-nya. Kita copy. Nah, seperti ini kita import. Sudah jadi. Masih ada yang merah. Oke, udah sangat sesederhana ini sudah jadi. Jadi begini, untuk update ini kita sama seperti melakukan penambahan data ya. Kita harus memetakan dulu apa saja yang kolom apa saja yang akan kita update. Ada UID, title, description, kategori sama date. Ini akan kita update semuanya. Terus kita tinggal gunakan perintah firestore collection, nama koleksinya, terus .document. Ini yang membedakan di update dengan tambah data ya. Kalau tambah data kita tidak perlu menentukan dokumen mana yang akan ditambah gitu, karena memang ya menambah data gitu ya. Tapi kalau mengupdate kita harus memilih dokumen mana yang akan kita update ya, karena di sini ada 3, jangan sampai tiga-tiganya ke update semua. Jadi harus salah satu saja yang diupdate yang sesuai yang dipilih. Nah, untuk menentukan kita gunakan dokumen quote ID ini tadi kita sudah memetakan di sini. ID ini adalah untuk menampung ID dari dokumen ya, ID dokumen. Terus kita gunakan perintah set. Nah, dengan set ini maka data ini akan
dikirim ke Firestore untuk proses editnya. Sangat simpel ya. Ini jika sukses maka halamannya akan ditutup. Jika gagal akan muncul TOS, gagal mengubah data. Oke, langsung saja saya uji. Oke, ini sudah. Sekarang saya coba melakukan update. Saya ganti menjadi tes 3 update. Kategorinya saya ganti menjadi musik. Coba biar afdol kita cek seperti ini. Benar ya? Tes 3 yang ini. Ini saya update. Nah, langsung ya berubah di sini. Di sini juga sudah berubah. Oke, sangat simpel sekali. Kita sudah berhasil. Terus selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya ada delete ya. Delete kita akan coba cari di mana letak delete-nya. Delete-nya adalah di bagian yes or no-nya ya. Jadi kalau yes kita hapus, no kita tidak. Nah, ini yes ya. Berarti kita letakkan jika dialog close-nya, maka jika yes, sebentar. Jika yes maka is dialog close. Bukan. Jadi kalau yes ini dijalankan ini, kalau no dijalankan ini. Nah, terus di dalamnya ada if lagi. Jika dialog close, jadi hanya di close saja, maka hanya menutup dialognya. Jika bukan dialog close, maka lakukan hapus. Nah, sekarang kita copy. Nah, ini ya, kita tinggal import. Nah, ini untuk hapus sama ya, tinggal pilih Firestore, collection, nama collectionnya, update dokumen ya, sama seperti yang kita tadi update. Di sini memanggil dokumen mana yang akan dihapus, lalu yang diperintahkan adalah delete. Sudah, terus tinggal pada bagian add-on success listener ya, jika berhasil maka ini akan dikerjakan. Itu sangat simpel dan sederhana. Kita akan langsung pengujian. Nah, ini sudah tampil. Sekarang kita akan coba hapus. Ya, saya akan menghapus karena memang datanya hanya ada satu. Ini akan saya hapus. Saya hapus. Ya. Nah, hilang ya, langsung hilang. Nah, namun di sini masih belum terupdate nih secara langsung. Coba sebentar. Nah, coba untuk agar update-nya bekerja, adakah yang kurang? Oke, di start-nya coba saya cek. Berarti ada yang kurang nih di modul saya. Start. Oh iya, betul, masih ada yang kurang. Kurangnya adalah coba kita cari penyebabnya yang membuat ketika dihapus tidak hilang ya. Kita cari ke atas. Oke, di sini. Oke, ini akan saya update ya. Jadi di line 80 ini tadi saya baru saja browsing mencari solusi. Jadi untuk menghilangkan kita tidak lagi menggunakan ini. Ini saya hapus, tapi saya menggunakan ini ya. Jadi list quote-nya langsung saya clear, lalu saya update di recycler view-nya. Ini ya. Jadi ini akan saya update, langsung saja saya update di mana ya? Di dashboard quote activity. Dashboard quote activity akan saya update. Silakan nanti yang sudah terlanjur bisa copy kembali.
itu ada di Oke, berarti bukan di sini, tapi di modulnya ya, di modulnya load. Nah, di sini. Oke, bagian ini dihapus, lalu diganti ini. Nah, gini ya. Oke, nanti akan saya update kembali modulnya. Oke. Ya, permasalahan terselesaikan. Saya akan coba lagi. Nah, ini saya akan coba tambahkan. Ini saya hapus. Ya, oke, sudah berhasil ya. Jadi delete sudah berhasil kita buat ya. Jadi sampai saat ini CRUD kita sudah berhasil menggunakan Firestore. Kita dapat menambah data baru. Kita dapat memview-nya, meread-nya, kita dapat mengeditnya. Lalu yang terakhir ya force close ya. Oke, saya buka lagi. Nah, nanti kalau teman-teman mengalami force close, coba dijalankan dalam mode debug biar ketahuan ya kenapa. Ini saya juga tidak tahu nih kenapa tahu-tahu force close. Coba apakah akan force close lagi. Tadi edit sudah, sekarang tinggal dihapus. Nah, oke, aman ya. Nah, coba saya ulangi sekali lagi ya, apakah force close lagi atau tidak. Oke, simpan, lalu edit. Nah, tidak ya, dibuka, hapus. Oke, tidak force close ternyata. Saya tidak tahu tadi permasalahannya kenapa. Nanti kalau teman-teman mengalami force close dan itu sering terjadi terus menerus, coba ketika menguji gunakan mode debug agar ketahuan ketika force close itu pesan errornya apa ya. Tadi karena saya tidak dengan mode debug, jadi saya tidak menemukan errornya itu kenapa. Oke, sampai saat ini CRUD menggunakan Firestore sudah selesai. Selanjutnya kita akan yang paling terakhir kita akan melakukan autentikasi menggunakan nomor telepon ya. Nah, ini kita akan mulai membuatnya. Yang pertama kita buat activity baru namanya phone out activity. Ini saya close semua. Oke, new activity phone out activity. Oke. Selanjutnya kita tambahkan variabel-variabel ini di sini sambil kita menunggu ya proses sinkronisasinya selesai. Oke, salah nih di sini. Oke, import, kita import. Nah, sudah. Lalu kita tambahkan kode ini di onCreate-nya. Nah, ini biarkan merah karena kita belum tambahkan. Kita out-nya saja yang kita import. Nah, di sini ada prefix phone number. Ini plus 62 ya. Jadi nanti ketika menginput akan nomor, kita cukup menekan digit keduanya saja. Digit pertama itu 0, tidak perlu ditekan ya karena sudah digantikan plus 62. Nah, selanjutnya karena kita menggunakan onClick listener, kita harus menambahkan onClick-nya. Ya, kita tambahkan onClick-nya. Nah, ini dia merah. Coba kita lihat merahnya karena dalamnya belum kita import ya. Oke, ini abaikan. Ini abaikan belum kita buat. Abaikan. Wah, abaikan semua nih.
Oke. Oh ini ya, tertinggal ini nomor 2. Kita masukkan dulu activity pointout.xml nya. Nah, oke. Sambil saya buka. Nah, ini langsung copy semua, tidak apa-apa. Oke, sudah. Nah, seperti ini ya. Ini merah. Coba kita lihat let implement interface. Oke, sudah muncul otomatis. Nah, sekarang tidak merah, tidak merah. Oke, ini ada tombol button verify. Mungkin saya tunjukkan dulu. Desainnya itu seperti ini. Nah, ini ya. Ada 3 buah tombol, tombol verify, tombol continue, dan ada tombol resend. Lalu ada kolom phone number dan ada kolom verification code ya. Ini untuk menambahkan nomor telepon. Nanti ketika mendapat kode dari SMS, masukkan kodenya di sini. Oke. Berarti tadi tombol verify yang ini. Berarti ketika nomor telepon sudah diisi, kita klik tombol verify. Apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan adalah melakukan pengecekan, memastikan bahwa phone number tidak kosong ya. Jika tidak kosong, maka fungsi start phone number verification akan dijalankan. Nah, sekarang kita tambahkan fungsinya nih. Kita tambahkan fungsinya yang ini. Tambahkan di sini. Ini kita import juga. Nah, sudah. Nah, ini adalah digunakan untuk melakukan request ke Firebase untuk memverifikasi nomor telepon ya. Yang dimasukkan adalah nomor telepon. Nah, sedangkan di sini nomor teleponnya gabungan ya antara prefix number sama yang diinputkan. Jadi plus 62-nya di sini, lalu dilanjutkan nomor teleponnya. Selanjutnya phone number itu akan dimasukkan ke sini, lalu dia akan melakukan verifikasi phone number ya. Ini option adalah ini. Di sini ada set timeout, jadi ini 60 detik dia akan melakukan request ke Firebase. Nah, apa yang akan terjadi ketika fungsi ini sudah berjalan ya? Apa yang akan terjadi? Dia akan melakukan sebuah callback. Callback itu akan dijalankan di dalam onCreate-nya. Nah, kita akan menambahkan callback-nya di sini. Ini saya copy langsung, tambahkan di dalam onCreate. Nah, ini kita import. Ini sebuah fungsi ya, belum kita buat fungsinya. Nah, ini adalah callback-nya. Callback-nya adalah dari ini sampai sini ya, sampai bawah ini. Nah, callback-nya ini dia akan bekerja ketika ini sudah dieksekusi, jadi otomatis ya. Ketika ini dieksekusi, callback akan bekerja. Dia akan bekerja memiliki 3 buah fungsi. Ada ketika verifikasi berhasil, ketika verifikasi gagal, dan ketika kode sudah terkirim. Ketika verifikasi berhasil, dia akan mengeksekusi sebuah fungsi lagi, yaitu melakukan sync in dengan nomor telepon. Lalu ketika gagal, dia akan mengirimkan pesan bahwa yang pertama ada kemungkinan nomor teleponnya tidak valid, atau yang kedua adalah kuotanya habis ya. Jadi kuota untuk nomor itu sudah habis untuk merequest sebuah kode. Terus ini ada on code send, jadi ketika kodenya sudah terkirim, dia akan mengisi sebuah variabel ya. Variable store verification ID, kita cek di atas, dia berupa string. Lalu resend token, dia berupa token ya. Formatnya adalah bawaan dari phone out provider ini. Ini akan diisi dan ini juga akan diisi. Terus ketika ini dijalankan, ini masih belum ada fungsinya ya. Kita tambahkan dulu fungsinya. Di sini bukan ya, di sini. Nah, ini sudah tidak merah. Nah, ini lalu akan dijalankan. Kredensialnya akan dikirim. Kredensial adalah hasil ketika verifikasinya komplit. Kredensial akan dikirim ke sync in with phone out kredensial.
Ketika ini berjalan, selanjutnya dia akan melakukan out sign in with credential. Nah, inilah yang membedakan ya dengan phone number dengan email dan Google ya. Di sini bedanya lah di sini. Kalau menggunakan phone number, di sini sign in with credential. Jika berhasil, tutup activity ini. Jika gagal, munculkan pesan kodenya invalid. Terus apalagi yang akan bekerja? Sampai sini sebenarnya sudah selesai nih, karena proses verifikasi sudah selesai. Tapi di sini ada dua tombol lagi ya. Ada tombol continue dan ada tombol resend. Kedua tombol ini harus kita berikan fungsinya. Ketika tombol continue ditekan, dia akan mengeksekusi verify phone number with code. Kita tambahkan. Oke. Terus kalau yang satunya, kalau kita melakukan resendnya kita tambahkan juga di sini. Nah, ini verify phone number with code adalah ketika kita sudah mendapatkan kode. Jadi kode itu akan diverifikasi dengan menekan tombol continue ya. Terus tombol resend ini ketika kita tidak mendapatkan SMS, kita dapat melakukan resend ulang ya, mengirim ulang. Kodenya sama ya, kodenya sama dengan yang ada di start phone number. Karena dia memang melakukan pengiriman ulang. Oke, sampai sini sudah selesai. Namun ada satu konfigurasi yang harus kita selesaikan agar phone number itu dapat bekerja. Apa itu? Kita perlu membuka Firebase-nya dulu. Di Firebase ini ke bagian autentikasi, sign in metodenya, bagian ponsel kita harus aktifkan dulu. Aktif, kita simpan. Oke, berhasil. Sudah diaktifkan. Selanjutnya kita perlu membuka yang namanya cloud.google.com ya. Ini kita buka konsol ya, console.google.cloud.com. Ini dibuka. Ini sudah saya buka ya di sini. Kalau sudah dibuka nanti seperti ini akan muncul Google Cloud Platform. Di sini kita perlu mengaktifkan sebuah API untuk verifikasi sebuah device. Nah, caranya kita klik tombol API di sini, lalu kita pilih dashboard. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita pilih enable API and service. Nah, di sini kita akan mencari yang namanya Android device verification. Kita ketik saja di sini Android device. Nah, ini ya, Android device verification, kita klik. Lalu kita enablekan. Terus jangan lupa ya, yang di-enablekan adalah sesuai project Firebase kita. Nanti setelah ini enable akan saya tunjukkan bahwa di sini kita bisa mengaitkan antara Google Cloud Platform dengan Firebase yang mana saja. Di sini kita bisa memilih nih. Saya ada beberapa aplikasi Firebase ya. Jadi ini ada practice 11, ada pertemuan 11. Jadi kita bisa memilih cloud platform yang kita sedang gunakan ini, dia mereferensikan dari Firebase yang mana. Pastikan Firebase yang dipilih adalah yang sedang kita gunakan sekarang. Nah, jika sudah aktif, berarti sekarang kita sudah dapat melakukan verifikasi menggunakan nomor handphone ya. Ini contohnya seperti ini. Kita memasukkan nomor handphone, lalu nanti kita dapat SMS, lalu kita dapat langsung otomatis login. Oke, langsung kita coba. Ada yang kurang ya. Nah, sekarang kita akan coba. Tadi sudah saya run belum ya? Saya ulangi run lagi. Oke, ini sudah. Kita langsung uji coba ya. Uji coba. Loh, kok ke sini? Saya sign out dulu. Sign out. Oh, tombol ini masih belum saya aktifkan. Belum saya buat intennya ya. Buatnya ada di sign in. Nah,
kita tambahkan ini, kita copy ini aja. Button pawn number dari sing in ke pawn out ya, pawn out. Nah, oke, kita ulangi lagi. Oke, sudah. Coba klik kok nggak bekerja, sebentar. Apa yang salah nih? Pawn out, sing in, mungkin satu kali lagi nih. Oke. Kok masih belum bekerja sih? Oke, saya cek dulu ya. Oke, ketahuan di sini belum kita buat. Nah, ini masalahnya button pawn ya. Oke, sudah tes lagi. Nah, sudah kita cek. Oke, sudah berhasil ya. Oke, sekarang kita akan coba menguji. Saya cek dulu, pastikan ini sudah enable ya. Sudah. Lalu ini sudah aktif ponselnya. Oke, sekarang saya akan coba dengan nomor saya. Kosongnya tidak perlu ditulis ya. 085 799 255 070 085 799 255 070. Oke, saya lakukan verify. Saya hapus dulu itunya ya, notifikasinya. Oke, notifikasinya sudah kosong ini. Oke, saya klik tombol verify. Kita lihat apakah akan ada SMS masuk. Oke ya, SMS masuk. Ini adalah kode yang dikirimkan. Dan di sini otomatis akan langsung login ya. Coba sekarang kita cek di autentikasinya. Oke, nomor handphone sudah masuk. Nah, oke, mantap ya. Nah, di sini ada beberapa tipe handphone ya. Ketika kode itu didapat, dia akan langsung otomatis login. Tapi ada beberapa yang harus mengisi dulu ya. Jadi nanti bagi teman-teman yang tidak sama seperti saya, kok ketika dapat SMS tidak langsung login, berarti perlu di inputkan dulu di sini kodenya. Nah, ini bisa otomatis terbaca ya, perlu diinputkan dulu seperti ini. Tapi ada beberapa juga handphone yang ketika dapat kodenya, dapat kode ini, dia akan otomatis langsung masuk ke halaman loginnya. Itu ya. Jadi perlu diperhatikan, nanti ada kondisi seperti itu. Oke, sejauh ini lancar, aman, semua berhasil ya. Autentikasi kita sudah ada 3, ada menggunakan email password, ada menggunakan akun Google, dan ada menggunakan nomor handphone. Lalu CRUD sudah kita buat juga menggunakan Firestore. Silakan diselesaikan, dan jangan lupa kita ada tugas selesaikan modul praktikum. Untuk kali ini tidak saya berikan step tambahan ya, jadi silahkan cukup diselesaikan saja sesuai modul praktikum ke-12. Terus bagi yang mau ada improvisasi, silahkan ditambahkan improvisasi, ini juga akan ada nilai lebihnya ya. Jadi kalau ada improvisasi maka bisa dapat nilai maksimalnya adalah 100 gitu. Oke, itu saja untuk praktikum yang kita kerjakan. Praktikum yang ke-12. Silakan teman-teman dilanjutkan. Jika ada kesulitan silahkan ditanyakan di grup, atau mau tanya Japri juga boleh ya. Itu saja. Jika ada kesalahan dari baik itu sengaja ataupun tidak, saya mohon maaf. Sekian dari saya, selamat belajar. Terima kasih.